Halo, apa kabar untuk Aquarius? Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya buat teman-teman di luar sana. Sekali lagi, kalau banyak kata yang intinya itu ada salah kata ya, baik disengaja maupun tidak disengaja dari aku buat kalian, aku minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, kali ini aku mau reading buat Aquarius. Gimana nih kabarnya Aquarius? Semoga baik-baik saja ya di luar sana. Oke, readingan kali ini tentang aku dan dia. Sekali lagi ini adalah general reading ya. Jadi nggak yang kemarin sempat aku bilang untuk couple ya, atau sempat untuk couple, tapi ini energinya benar-benar kayak nggak tahu ini harus buat siapa ya. Yang jelas tidak terhubung dengan energi, entah itu buat mantan, entah itu buat apapun di sini ya. Jadi benar-benar energi aku dan dia ya buat teman-teman di luar sana. Oke, kita cek cross check dulu di sini buat energi Aquarius ya. Jadi energinya bisa kamu yang di atas, bisa kamu yang di bawah, atau vice versa untuk energi aku dan dia di sini. Hermit. Kalau aku lihat ini ada pesan ya buat kamu teman-teman. Tapi ini entah itu pesan buat kamu atau memang untuk dia ya. Soalnya kalau aku melihat Hermit ini sendiri itu kayak seolah-olah gini. Sebelum kita menunjuk seseorang, kita tunjuk diri sendiri. Maksudnya seperti itu. Atau pikirkanlah baik-baik bahwa kadang-kadang gini. Kalau kita ngomong secara Hermit, kalau kita tidak mau menyakiti maka jangan sakiti. Kalau kita nggak mau dibohongi maka jangan berbohong. Kalau kita tidak mau begini, tapi maka jangan begini. Ya, segala sesuatu bukan tentang salah siapa, yang benar siapa. Ya, tapi karena aku lihat Hermit ini sendiri itu kayak tentang entah itu buat dia ataupun kamu, sudah saatnya kayak kalian itu berdua itu ya sama-sama merenung. Nah, merenungi dulu apa yang sudah terjadi. Atau bahkan saat ini entah kamu atau orang yang sedang kamu pikirkan saat ini tuh lagi berusaha menjernihkan pikiran, mencari suatu jawaban yang selama ini mungkin belum menemukan ya, belum menemukan solusinya, belum menemukan jawabannya, belum menemukan yang namanya itu tadi titik terang. Apakah ini salah gua, apa salah dia, apa yang benar ini gua ataupun dia, bukan seperti itu. Tetapi memang harus benar-benar keduanya ya teman-teman. Jadi bukan saling harus ngejudge ini salah kamu atau salah dia, enggak. Tapi kita masalah The Hermit ini sendiri, mungkin yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan entah kamu ataupun dia, yaitu ketenangan, ketenangan batin, ketenangan pikiran, agar tahu apa yang akan agar bisa menemukan suatu solusi, agar bisa menemukan jalan keluarnya. Nah ini loh ya, kalau kita ngomong masalah The Hermit ini juga ya seperti aku bilang tadi, bahwa ini bukan sudah saatnya kayak kalau kita ngomong masalah selalu menyalahkan orang lain, akhirnya kita sendiri itu nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Memikirkan sesuatu, akhirnya kita tidak tahu jalan keluarnya ini harus kayak gimana sih. Nah kayak gitu loh ya. Mikir kalau lagi nggak tenang, akhirnya kita nggak tahu tujuan kita mau kemana, mau kita apa yang harus kita lakukan. Nah terkadang kalau pikiran lagi butek banget ya, nggak bisa tenang, itu kita cari solusinya juga akan susah. Atau bahkan kita akan melakukan suatu tindakan secara emosional, nggak dipikirkan terlebih dahulu resikonya, dampaknya, kedepannya. Nah ini ya, jadi kalau aku lihat dengan harinya di Hermit ini sendiri, sebelum melakukan sesuatu, kalaupun ada sesuatu masalah, kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kalian, ini sudah saatnya kayak tenangkan diri, berkontemplasi, apa yang harus kamu lakukan, apa selama ini, apa yang kamu lakukan, atau ya apa yang kalian lakukan ini, apakah benar atau salah. Nah ini loh, kalaupun ada sesuatu yang salah, apakah yang harus diperbaiki. Bener ya teman-teman ya. Nah itu, jadi memang dengan hanya The Hermit ini sendiri kayak mengaca pada diri sendiri.
Nah, makanya kalau kita ngomong masalah The Hermit ini sendiri, ya intinya kalau nggak mau dipukul jangan mukul, kalau nggak mau dicubit jangan mencubit, ya kayak gitu. Death, wow, ada death. Death ini juga menandakan tentang berakhirnya suatu hubungan, tetapi dengan hadirnya beda ya teman-teman. Kalau kita ngomong masalah Ten Swords itu memang berakhir, tapi berusaha untuk move on, atau masa lalu biarlah berlalu, terus kita berusaha untuk gimana biar kita itu bisa move on. Kalau Ten Swords, kalau Death itu adalah sesuatu hal yang sudah berakhir. Ini bisa apa ya? Jadi kayak sesuatu yang sudah berakhir akan datang suatu kehidupan yang baru. Nah ini loh, akan terakhir kembali ya. Oke, ada Death, Six Swords, King Swords, wow. Lalu di sini ada Six of Wands. Oke, Three of Wands. Biar enaknya teman-teman, jadi aku tengahin. Oke, di sini ada Ace of Cups, Seven of Pentacles. Oke, Magician. Oke, kenapa aku tertawa? Soalnya kalau aku lihat orang yang di bawah masih berharap ya. Oke, so gini. Death melambangkan suatu hubungan gini ya. Death itu juga ada istilahnya suatu perkembangan ya teman-teman. Atau death ini adalah suatu pesan juga ya. Seperti aku bilang tadi, death itu kayak melambangkan tentang sesuatu yang sudah berakhir. Maka tanpa kamu sadari itu akan membuka suatu lembaran baru atau sesuatu hal yang baru untuk kehidupan kamu. Katakanlah karena ini kita ngomong masalah, aku nggak tahu apa ya di sini, entah itu untuk mantan atau siapapun. Tapi energinya ini bisa kami yang di atas atau bisa kami yang di bawah atau vice versa ya. Jadi nanti kamu lihat tergantung dari energi kamu sendiri untuk Aquarius. So kita ngomong masalah death tadi seperti itu, bahwa berakhirnya suatu hubungan tanpa kamu sadari itu akan membawa kamu di kehidupan yang lebih baik atau di kehidupan baru kamu. Death ini juga melambangkan sesuatu perjalanan baru untuk kamu. Nah ini loh, aku juga lihat ada Six of Swords, perjalanan baru ya teman-teman. Nah ini bisa juga ya, perjalanan baru atau situasi yang baru, atau intinya meninggalkan jejak yang menyedihkan, jejak yang gimana ya, jejak yang tidak menyenangkan lah di masa lalu, untuk kita tuh berpindah ke sesuatu yang lebih baik. Nah itu bisa juga. Atau gini, kalau aku melihat dengan hadirnya orang yang di atas ya, aku melihat banyak sekali perkembangan dari segi pemikiran teman-teman. Nah ini ya, banyak sekali air sign. Ini air sign ini nggak harus kamu. Seperti aku bilang, ini belum tentu energi kamu kalau kita masalah air sign. Soalnya air sign itu bisa di Gemini, bisa di Libra. Ya, jadi nggak harus Aquarius juga. Oke, kalau aku melihat di sini King Swords, suatu perubahan pemikiran menjadi pendewasaan, teman-teman. Nah, pendewasaan inilah yang akan membuat kalian ini ke arah suatu kehidupan yang lebih baik. Pencapaian, ada Six of Wands, pencapaian. Apa sih yang kamu mau di sini? Apa sih yang kamu butuhkan? Apa yang kamu mau sih sebetulnya dalam hal asmara di sini? Ini penting banget ya buat teman-teman Aquarius. Kalau memang ada sesuatu jejak di masa lalu yang sulit kamu tinggalkan, maka cobalah untuk kayak kita ngomong masalah introspeksi. Cobalah untuk lebih ke arah pemikiran yang lebih dewasa. Nah ini loh. Karena kita ngomong masalah King Sword ini sendiri adalah ada suatu pelajaran hidup di masa lalu yang biar bisa kamu itu berkembang. Akhirnya apa? Kita ngomong masalah new beginning. Apa sih yang kamu mau? Ini bisa kamu dapetin. Intinya seperti itu ya. Ini adalah suatu pesan. Selama kita masih kayak bingung, masih mikir yang butek lah ya, intinya bingung sendiri. Kalau kita itu masih belum tahu tujuan kita, ini gimana kita bisa berkembang? Intinya seperti itu. Ya. Maka hadir The Hermit ini sendiri, cobalah untuk
menenangkan diri, menenangkan pikiran, fokus pada diri sendiri, fokus dengan tujuan kamu, agar apa yang kamu inginkan ini bisa kamu capai. Agar apa yang menjadi kamu tahu akhirnya tujuan kamu itu mau kemana, mau kamu itu apa. Nah ini loh, ya itu. Tapi kalau aku juga lihat, kalau ngomong masalah kondisi, ya di sini memang gini teman-teman. Sebagian dari Aquarius sedang mengalami jarak jauh, bisa juga ya teman-teman di sini ada hubungan jarak jauh di antara kalian. Ini yang menjadi sulitnya hubungan kalian di sini. Kenapa? Karena aku melihat Hermit ini sendiri itu melambangkan tentang, karena jarak jauh ini sendiri menimbulkan suatu pemikiran. Nah ini loh, pemikiran yang nggak perlu dipikir akhirnya karena jarak jauh. Bagaimana? Karena kamu nggak tahu kondisi dia seperti apa, kamu nggak tahu dia di sana gimana dan seperti apa, sehingga kita ngomong masalah mikir yang mulai aneh-aneh, ya. Nih, kalau sampai ini terjadi, karena aku lihat ada King Swords, itu adalah tipikal seseorang yang seharusnya kita ngomong masalah seseorang yang dewasa atau kita bijaksana. Nah ini loh ya, bijaksana, King Swords. Sebetulnya tanpa kamu sadari di sini, gimana ya, ada sesuatu hal yang harus kamu tinggalkan ya teman-teman Aquarius. Ada sesuatu hal yang harus kamu tinggalkan dari sesuatu yang di masa lalu. Ini nggak harus tentang seseorang, tapi tentang pemikiran kamu dari masa lalu. Ini bisa juga, ya. Yang bikin kamu nggak tenang ini apa sih? Yang bikin kamu selalu kepikiran itu apa sih? Ini yang kayaknya sesuatu yang harus kamu tinggalkan di situ, biar kamu tuh lebih tenang lagi. Kenapa? Kadang-kadang itu yang menjadi nggak tenang itu adalah pikiran, perasaan, ya. Tinggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi baik buat kamu, ya. Berpikirlah secara, kita ngomong masalah berpikir secara dingin ya di sini. King Sword, ya. Mengambil suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, ya. Itu dipikirkan kembali tentang resikonya, ya. Mengambil suatu tindakan dan keputusan, kalau bisa ini bukan yang terbaik buat kita sendiri, tetapi juga terbaik untuk seseorang yang kita sayangi. Nah ini ada sesuatu, kita ngomong masalah death ini tentang apa ya, kita ngomong masalah peralihan juga ya. Nah ini loh, suatu peralihan. Tetapi aku harap bahwa apa yang menjadi keinginan kamu di sini, asalkan The Hermit ini bisa kamu lakukan, maka pencapaian ini bisa kamu dapatkan. Apa? Mungkin komitmen atau apalah di sini, ya. Oke, aku fokus juga di orang yang di bawah di sini, Three of Wands. Three of Wands menandakan tentang apa? Stagnasi. Kita mau masalah tentang perkembangan itu nggak bisa berkembang, maju nggak bisa maju, ya. Ingin ke kamu tapi akhirnya sulit. Ingin menuju ke kamu, akhirnya susah. Ini juga bisa untuk teman-teman Aquarius yang lagi single. Kalau kamu belum mendapatkan seseorang, berarti ada sesuatu pola pikir yang mungkin kamu harus ubah di sini. Atau jalan pikiran kamu yang mungkin harus kamu ubah. Bisa juga seperti itu kalau kamu lagi single, ya. Tapi kalau memang ini untuk couple, atau kamu lagi sama mantan, atau kamu lagi sama gebetan, aku nggak tahu ya. Mungkin di sini memang ada sesuatu pemikiran yang harus diubah untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Memberikan suatu keputusan tidak hanya untuk kita, ya, tidak hanya untuk aku, tapi untuk orang-orang di luar sana. Bener nggak sih kalau gue kasih keputusan kayak gini? Baik nggak sih buat dia? Baik nggak sih buat gue? Baik nggak sih untuk masa depan? Baik nggak sih untuk orang tua atau untuk teman atau apalah di sini ya. Kita ngomong masalah akhirnya kita ngomong untuk orang-orang di sekitar kita. Nah ini loh, yang terbaik nggak sih? Makanya kalau kita ngomong masalah King of Swords ini sendiri adalah memberikan suatu keputusan, meminimalkan yang namanya emosional, ya, meminimalkan yang namanya emosional. Banyak sekali, tidak harus kalian ya, karena kalau kita ngomong masalah keputusan yang terlalu atau keputusan yang kita ambil karena emosional itu banyak banget. Tidak hanya masalah zodiak, karena marah akhirnya cepet banget bilang putus, cepet. Terus karena emosional, karena ada suatu hal yang lain akhirnya lelah, minta putus. Nah ini, ya, makanya hadir King of Swords ini sendiri itu kayak apapun masalahnya, apapun kondisinya,
di situasi apapun emosional kita, redamkan diri dulu. Nah ini loh, ya redamkan diri dulu, pikirkan segala sesuatunya secara matang-matang nih. Baik nggak sih buat kita ke depannya? Ya itu. Kalau aku melihat orang yang sedang kamu pikirkan di sini ini sendiri, makanya aku bilang bahwa orang ini kayaknya masih mengharapkan kamu. Ya. Orang ini masih mengharapkan kamu di sini ya, teman-teman ya. Kalaupun mas ada perasaan, sebetulnya dia masih ada perasaan ke kamu, tapi ada sesuatu yang untuk menuju ke kamu ini sendiri itu kayak belum waktunya, belum saatnya. Ada situasi yang memang belum. Nah, itu loh. Entah dia ini kalaupun gebetan ya, entah kalau ini gebetan atau mungkin apalah di sini, ya menurut dia kamu adalah orang yang baru yang sangat orang baru ya. Kalau ini gebetan, kamu adalah sosok seorang personal yang memang dia itu jatuh cinta lah intinya sama kamu ya. Tapi kayak dia masih menunggu aja waktu yang tepat buat dia untuk bisa mengungkapkan itu ke kamu. But not this time. Karena kita harus tahu bahwa energi setiap orang itu beda-beda. Ya, energi setiap orang itu beda-beda. Nah ini loh, death. Ya, makanya kita ngomong masalah sebetulnya apa sih yang kamu khawatirkan? Sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini ya teman-teman. Kalau kamu ini mencoba untuk kayak berpikir secara jernih. Seven of Pentacle, memang yang aku lihat ini kalaupun dia ini adalah gebetan kamu, ini memang masih menunggu waktu yang tepat ya untuk hadir. Nah, di saat yang tepat dengan hadirnya The Magician ini, dia akan segera untuk ke kamu. Ya, kalau memang udah kondisinya pas di sini, dia akan segera. Jadi nggak usah nunggu yang besok-besok lagi, intinya seperti itu. Tetapi kalau ini adalah pasangan kamu, ya, kalau ini adalah pasangan kamu, karena mungkin ada jarak jauh itu ya, akhirnya kayak menuju ke kamu tuh kayak susah banget, bisa juga ya. Tetapi intinya di sini, orang-orang yang sedang kamu pikirkan itu dengan hadiah Seven of Pentacle itu gini, untuk saat ini kayak sabar dulu ya, kayak belum waktunya buat sekarang buat kita ketemu, atau intinya itu kamu mungkin berharap banyak dari dia, dia belum bisa kasih apalah sama kamu, mungkin waktu, perhatian dan lainnya. Karena itu tadi aku bilang bahwa kebetulan itu waktunya itu lagi nggak pas banget ya teman-teman. Nah ini loh, kebetulan waktunya lagi nggak pas banget dengan kondisinya. Nah, tetapi intinya dengan hadirnya The Magician ini sendiri, itu dia berharap bahwa kalau memang udah waktunya, timingnya pas banget, dia akan datang. Ya, dia datang. Jadi nggak kalau aku lihat di sini untuk Aquarius itu kayaknya nggak perlu terlalu khawatir dengan keadaan. Ya, karena aku melihat your soulmate will be fine ya. Apa yang kamu cemaskan tentang soulmate kamu atau orang yang sedang kamu pikirkan ini sebetulnya dia baik-baik aja. Makanya aku tadi sempat kayak senyum sendiri itu karena apa? Orang yang di bawah itu masih mengharapkan untuk bisa datang ke kamu, untuk bisa jalan sama kamu, untuk bisa berduaan sama kamu, untuk kembali sama kamu di sini untuk Aquarius. Oke, so sekali lagi ya itu buat teman-teman di luar sana aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.